Berawal dari bikin artikel. Bikin artikel. Artikel itu konten. Iya betul. Orang kan kira konten itu kan video. Iya betul. Sebenarnya tulisan itu ya konten. Duduk dulu Pak. Nawalin karir menjadi Adrian pemalas kok ngedit. itu mulai dari kapan? Dari Saya apa? dari butuh duit. Jadi ada yang Konten kapan? Mulai dari butuh duit. Dia kan mentor konten kreator. Saya memulainya dari kapan gitu? Dari butuh duit. belum. Mulainya dari tahun 2010. Lama loh. Berawal dari bikin artikel. Bikin artikel. Artikel itu konten. Iya betul. Orang kan kira konten itu kan video. Iya betul. Sebenarnya tulisan itu ya konten. Jurnalistik itu konten. Nulis sih mas. Serius nih, serius. Makanya itu kan Di tengah lagi. mumpung lagi di tengah. Kita mau punchline-nya masuk ke promo. Iya. Waduh. Ikuti kelas saya. Nanti motor itu. Bentar, jangan masuk ke situ. Baru bridging. Prolog dulu. From zero to hero dulu. Road to Zero to Hero. Ya berawal dari jurnalis kampus. Jadi dulu waktu di kampus ikut bina jurnalistik. Jurnalistik mas. Kuliahnya jurnalistik. Tapi kuliahnya akuntansi. Biasanya tuh. Apa ekskul ya? UKM. UKM. Apa sih kepanjangannya? Unit kegiatan mahasiswa. Oh, ini kegiatan mahasiswa. Kecil menengah. Yang pernah kuliah yang bang. Mas Raka kan suka kuliah ya. Mas Raka loh ya. Mas, siapin itu mas ya kayak di komputer ya. Kayak hitam putih kan terakhirnya. Saya nyebutnya Mas Raka loh. Mas Raka. Seragam banyak. Nanti ini omongan semua diserap buat coach. Jadi gitu. Ya berawal dari jurnalistik, foto-foto. Terus sempat keliling Indonesia. Sombong. Kelas. Gak ditanya. Keliling tuh ekspedisi gitu. Ngamen. Foto Foto keliling. foto interior. Foto interior. Nek Carlos tuh kan kayak gitu kan dulu ikut sama Nick SRT itu. Aku tahunya dulu malah ikut. Aku tahunya dulu konten food. Foto, betul. Fotografi, pandemi. Akhirnya belajar video. Mulai nggak laku. Yang apa? Mulai nggak laku. Bukan mulai nggak laku, operasionalnya terlalu over. Oh. Karena budget transportasi naik kan, pandemi itu mulai dari tiket pesawat sampai penginapan naik, vendor nggak mau naikin nggak naikin operasional, ya udah akhirnya off. Maksudnya Pandemi, vendor yang bayar, Yang bayarin perjalanan. yang bayar perjalanan. MAP, sponsor. sponsor dari situ. dari MAP, sponsor. MAB. Iya. Apa ya ternyata? MAB ini yang baju Iya, eksekutif. betul kan Dia fotografernya banyak. Oh, I see. Itu Ini tentang kopi, perkopian interiornya. interior. Jadi motret interior Starbucks gitu, kafe-kafe. Dari situ baru. Oh iya, maaf ya. Tapi pakai HP Android. Enggak, dia saya ngawur. Ngawur. Bukan Pak. Zaman dulu. Bukan. Nexian. Nexian. Asia Hidayah. Enggak ada kameranya. Ada kameranya kan? Asia Hidayah. Mito. Biar diingetin sholat. Oh. Kita ngomong apapun dicatat terus tuh. Notulen. Oh. Dia pakai Udah aplikasi diam aja. rekaman itu loh. Notulen. AI yang rekam itu kan. Notulen. Notulasi. Layar kita mati semua, cuma layar dia yang nyala. Iya, iya benar itu kayak. Kang Maman. Sinyal aja diangkat gitu. Jadi Kang Maman. Kayak gitu lah. Dari situ video-video Ya akhirnya karena pandemi nggak ada kerjaan, ada pelatihan dari Kominfo waktu itu, akhirnya ngambil dapat sertifikat dari situ. Ada kerjaan, kamu jangan. Gak ada kerjaan. Ada, kamu kan gabung sama itu. Yang mana? Enggak. Enggak, Belum. belum.
Gak ada kerjaan itu. Gak ada kerjaan, pandemi gak ada kerjaan. Ya karena konten ya udah belajar konten akhirnya jadi sekarang. Maksudnya video yang paling naik itu konten naik itu yang paling diapresiasi Hit kontennya itu ya. waktu apa? Gimana? Maksudnya konten yang paling naik atau Ya hitnya kan, hit kontennya lah yang bikin. ternyata di Viewsnya paling banyak. changing Bikin View-nya paling banyak. yang dipin kalau di IG itu yang Yang dipin. dipin. Banyak sih. Mulai dari yang rusuh sampai yang biasa banyak. Cocok kok perusahaan berarti ya brand. Ya, ada proyek perusahaan, ada proyek pemerintah juga ada. Jadi banyak. Tapi dia lebih banyak naik kalau aku lihat tuh di hospitality, entertain, jadi kayak tempat wisata, hotel. Nah dia lebih banyak naik di sana. Pesona Indonesia itu ya itu. Kayak gitu-gitu. Karena emang apa ya, orang Indonesia itu senang liburan, tapi buat kesananya itu kan budgetnya kan susah uang, jadi mereka senang lihat dari konten-konten. Ya rata-rata itu sih yang view-nya lumayan bagus. Oh sekarang sekalian aja wawancarain Adrian aja. Kan jadi saya. Jadi saya. Oke, udah mau ditanyain. Ini dari seminar jadi. Ntar saya mana? Saya mau nawarin peluang usaha. Ujung-ujungnya ya, men. Bapak udah punya anak berapa? Coba saya hitung. Pengeluaran per bulan biasanya berapa Pak? Anda butuh UP 4M lah Pak. Diambil premi yang asuransi. Yang kira-kira 40 juta setahun itu cukup Pak. Buat pensiun Bapak nanti. Ya begitu. Jadi awal mula jadi coach itu ketemu coach Justin dulu kan? STY. Ketemu coach Justin. Bukan coach sih, saya nggak pernah nyebut saya coach sih, cuma mentor. Jadi, ini yang mungkin Kan teman-teman personal branding kan? Ya. Personal branding itu penting bukan wah aku apa. Nah, Sosokan ini, jadi apa? ini penting juga buat teman-teman yang mungkin yang nonton. Bedanya coach sama mentor. Kalau coach itu, ya namanya coach itu pelatih. Terkadang pelatih itu dia nggak sukses. Lihat aja kayak di bola. Bola banyak yang coach-coach yang ibaratnya dulu jadi pemain bola, dia nggak ada biasa-biasa aja. Tapi pas jadi pelatih berhasil. Itu bedanya. Tapi kalau mentor, biasanya kalau mentor dia mentoring. Dia ngasih dampingin mulai dari nol sampai dia berhasil gimana. Jadi dia mendampingi. Bedanya itu sama coach. Kalau coach sekarang cuma ngajarin aja udah. Teman-teman silakan searching mentor konten kreator Solo. Nanti ketemunya orang itu. Itu aja nanti kan. Gitu bedanya coach sama mentor. Jadi saya nggak coach sih, mentor sih lebih. Mentor ya. Karena kalau coach itu ada sertifikatnya, ada sertifikasinya sendiri. Nggak sembarangan. Dalam konten kreator juga. Macam-macam. Macam-macam. Soalnya BNSP kan sekarang macam-macam. Semua bidang pun harus ada BNSP. Mas, ada tawar tuh ya? Itu kalau mau ditanya Ada tawar tuh. gelarnya Adrian Nurtantio SE CDMP CCC Cebok CC. Kalau belum nikah, pas nikah undangannya landscape. Oh, nggak bisa. Portrait nggak bisa. Soalnya aku juga kayak gitu. Kuliah aku sertifikasi 3, gelar 2, 5 gitu. Kalau ditambahin semua. Sekarang nggak dipakai. Tapi coach, mentor itu kan kita dalam tanda kutip jual diri ya. Personal brandingnya harus kuat. Masalahnya ini kan lebih ke pendapatan ya. Semakin kita personal brandingnya bagus, walaupun entah itu follower kecil, entah itu view juga kecil, tapi kalau personal brandingnya pas, bisa langsung niche-nya gitu ya. Aku khusus mentor untuk konten kreator company apa brand gitu. Kan gede banget bisa gitu. Betul. Jadi ya itu, kalau konten pun juga kita juga harus tentuin niche mau kemana. Itu ya. Mungkin kayak Mas Abdul bisa jadi mentornya penulis, Mas Oki jadi mentornya lari sehat, gitu. Semua bisa jadi mentor, tinggal apa yang mau diangkat. Gitu.
Jadi serius. Ngomong santai lagi ya. Oh, biar ada yang emang biar ada isinya gitu. Dari yang Mungkin nggak konten kreator tuh Yang tawar yang mana? jadi sumber pendapatan tambahan. tambahan ya. Tambahan ya Ya, konten. ya. Karena kan sekarang ini kan jelas-jelas aja banyak yang karyawan gitu masih mikir gaji nggak cukup, pengen dapat tambahan gitu. Nah itu mungkin nggak dari ngonten. Kabar baiknya itu sekarang siapa aja tuh bisa ngasilin duit dari konten. Sesimpel mak-mak di rumah. Kan banyak banget tuh sekarang mak-mak di rumah tuh FB Pro. Ya minimal FB Pro. Salam interaksi. Salam Interaksi. interaksi. Tapi paling gampang itu ya ini. Affiliate. Itu udah gampang. Jadi banget. affiliate tuh konten kreator Itu juga. konten kreator. Karena yang dikemas ya. Karena dikemas pakai konten. Ya balik lagi, esensi konten itu apa sih? Esensi konten itu ya sesuatu yang dihasilkan untuk menjelaskan sesuatu. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar, suara. Kayak gitu sini Jadi nggak melulu tentang video. nggak melulu tentang video. Kayak itu, SEO pun konten bro. kayak itu logo itu. Kelihatan kan? Itu kalau lihat gambar itu yang dibayangin apa? Di sub kan pasti. Ya. Itu konten. Jauh banget. Jadi di situ. Sidu itu. Hah? Sidu. Sinar dunia. Mirip, benar. mirip. Bayangin aja zaman dulu, zaman sebelum 98 aja, gimana coba promosinya? Ya pakai browser, itu konten. Belum ada video zaman itu, belum semasif sekarang. Mahal dulu kalau masuk video. Tapi kan banyak kan emak-emak nih yang konten gitu ya. Tapi nggak pernah. Affiliate. Ya, Kenapa menurutmu kenapa bapak-bapak tuh kurang gitu? Sibuk nyari duit. karena Ya benar juga. Benar juga. pertama itu, yang kedua karena ini. Bapak-bapak itu pengalaman aku ya, kalau rata-rata yang belajar konten kreator mereka ibu-ibu. Karena mereka lebih banyak slow-nya. Tapi kalau bapak dia tuh udah mikir dulu di depan. Kecuali Nah, ini Dia- ngasilin nggak nih? usianya pensiunan. Kita pernah loh ngajar orang 73 tahun. 3 tahun. Nge-live. Bukan konten lagi, nge-live. Live itu live Live apa? affiliate. Live Shopee. Shopee. Sampai ngasilin duit. Apa ngasilin? Bener ngasilin. Itu umur 73 tahun. Lebih ke jaim gak sih Pak kalau lebih ke jaim gak sih? Ya, sih bisa Mungkin juga ya. seperti itu. Jadi kayak masih ada apa ya image yang aduh nanti gimana nih? Tapi kan nggak harus muncul muka kalau sekarang ini. Ya ada Cashless gitu ya. cashless. Cuma baik lagi semakin kita berumur kan tanggungan kan semakin banyak nih. Betul. Gitu kan melakukan hal yang sebenarnya receh, gampang, tapi buat konsisten itu susah. Itu yang nggak bisa dilakukan sama bapak-bapak. Tapi kan ada AI sekarang kalau cuma buat konsisten gampang kan? Apalagi Oh, pakai Pro. Mas bisa pakai AI. Iya kan. Bapak tahu AI, Pak. Loh, Bapak aja nggak tahu AI lah itu. Sekarang itu apalagi generasi Kamu kalau kayak gitu ngetawain orang kenceng banget. Dari tadi diem aja. Kita coba. Kan yang lain ketawa, kita ketawa. Tapi kamu kenceng banget kayak ngejek. itu Lanjut. Tapi Mas Raka kemarin upload AI. siapa? Apa ya, Mas Kang ngelus-ngelus kucing kan? Akunnya apa, Pak? Akunnya apa? AI itu harus digunakan dengan Ya. Videonya kan sudah naik gitu. Mas Raka, Mas Raka. ini ada backup pengacara nggak sih? Dan kita ngomongnya Raka kok. Jadi yang akun Kaskus itu Kaskus. Lupa lo Jin. Yang kuku kakak itu loh. Itu kakak. Strike Kakak. Old school sekali, kuku kakak. Tapi itu akun catering terus. Catering. Kok direspon? Oh, Mau kepancing. orang politik protes. Lanjut Pak.
Belum selesai tadi. Apanya? Pak, kalau untuk Pak, kalau untuk seumuran Bapak, selain gaji, misalnya Bapak tuh mau nyari penghasilan tambahan tuh apa kira-kira? Nggak mikir malah. Belum kebayang ya ke digital, ke konten kayak gitu tuh nggak kebayang. Udah nge-full kayak memori. Nah itu. Oh, full gitu. Tenaganya udah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain karena selain shift atau shift, jadi udah nggak bisa apa, Butuh waktu istirahat juga. ya, udah nggak bisa. Modelan kerjaan kayak saya ini kan nggak kayak orang-orang ya, kalau di pabrik mending lah dari jam sekian sampai jam sekian, dan dia tuh rutin kan begitu. Kalau saya kan shift ganti-ganti, Kalau ini nih paling nggak nyampe sejam Pak kerjain. nggak sampai sejam tapi kan otak ini semua meres. Tapi Oh enggak meres otak kalau menurut saya ngerjain ini. Awalnya kan iya. Karena Setelah cuma jalan rutinitas baru aja. tidak mikir kan, setelah jalan baru tidak mikir kan. plot twistnya, ini nongkrong sampai jam 3 subuh loh, Pak. 4 jam. Sampai jam 8 pagi juga saya masih Nanti ada waktu ya. Udah, ini tak rekam sini jadi nonton deh. Cerita Pak. Siapa tahu rame. Di mana Pak tinggal? itulah. Sama ya, bareng aja nanti. Majelaban. Duku. Tahu ini bakso bisul. Kalau Penangan. Konang sebelum. Kalau dari itu sebelum Bekonang, Belum ya. pom bensin Pirun Oh, tahu. belakangnya. Lu pom bensin tuh ada yang kafenya itu kan, restoran. Ada. Yang belakangnya. Belakangnya Akses danau apa? Kan kantornya deket Pak 13. Kantornya di K13. enggak tahu. Brigip. Bingung udah dibilang 212 kan. Tapi udah pindah dia. Nggak 413, 212. Gak ada waktu, belum apel apa. Ya memang benar kalau bawa bapak itu udah nggak bisa mikir sampai yang ke sana. Kata Om itu tadi udah capek. Ya seumuran saya gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang seumuran saya memang dari awalnya udah berkarya gitu kan beda ya. Karena memang dia bidangnya dia gitu. Tapi kalau yang bukan bidangnya kan harus mikir dulu kan dari awalnya gitu. Enggak sih Pak, mikirnya juga dibantuin AI. Itu dia. Buat AI-nya kan mikir dulu kan gimana caranya kan gitu. Tapi kalau dari sudut pandang jenengan Pak, kira mau sebagai konsumen video ya atau konten ya, era sekarang itu seperti apa sih Pak? Apakah sebuah ancaman atau bahaya atau menikmati aja? Oh, Oh ya menikmati aja kalau saya. berarti mudah ya dibohongi konten ya Pak. Iya. Iya. Padahal kan ahlinya dia ya. Iya. Jadi riset kan dia. Oh, masih Nah, dulu apa? Hilirisasi. Hilirisasi. Digitalisasi. Oh, lagi nggak aku? Mana? Mas yang kuat kemarin tuh. Baru nggak? Dan yang ini kampanye hilirisasi itu. Yang paling tahu menikah gitu. Yang buat ya ikon jaminan deh. Dia kasih kuat ke bapak-bapak. Nanti Tapi kita yang ngasih udah Mas. end of video kita bisa nge-quote lagi. Pernah kan hitam putih awal-awal terkenal kan? Ah. Terakhir kan ada quote-nya tuh. Ah. Nah, dia yang buat. Jadi aku buat di thread dimarahin orang aku. Gila, aku udah serius-serius ini ternyata masih belum nikah. Udah ngomong. Udah serius banget aku. Aduh, marahin aku. Ya mau. Tapi masih ada niat toh untuk nikah.
poligami maksudnya. Satu aja belum gaya-gaya. Oh, 2 tahun lagi. Mas tahu pusingnya. Tahu harga Mas berapa? Selama rumah dekat Semar itu aman. Oh iya. 10 gram aja 30 juta loh. Iya. Mau 2. Belum gedung, catering. Dah kau aja wes. Berarti ini kan suruh Kira Sekarang ya. Dan dia calon. Nah, Saku seksi parkir apa? seksi banget. aku dokumentasi boleh. Udah diambil. MC aja. Saya dokumentasi. Lahan parkir udah diambil. Rame terus pasti aku kalau buat thread tentang parkir di Solo ini. Rame. Gua lah thread coba. Wah, kamu bayar parkir emang di sini 6.000 ya? Rame langsung recent view gue 1 juta langsung. Jakarta tuh mobil parkir 3.000 loh. Emang iya. Lah, Di sini kayak 10.000 baliknya mati. iya. Dikasih 5.000 wes. Makasih. Makasih. Aku pernah ngasih 5.000. Dimintain 7.000 lah. Oh, Sejak kapan? Selamat Riyadi. Iya, depan Konichiwa. Oh iya. Iya. Margi yang baru Sekarang ini. Margi ya. Margi. Nah, tak foto lah. Orangnya tapi mukanya enggak ya tak posting. Rame langsung threadsku. Tiap hari ngomongin parkir. Apalagi kalau yang di Ngarsopuro tuh parkir di pinggir Selamat Riyadi, Mas mau kemana? Ke pasar malam kamu gitu kan? 10.000 di Kalau awal kalau mobil. mobil. Iya iya rame kan. 10.000. Ntar kalau ganti orang, loh tadi bukan ke saya Mas. Oh, Mau biar. gimana Mas? Gimana? Itu sih Mas. Bukan ini wali kotanya. Udah ganti. Soalnya wali kotanya kalau di mention pun belum ada respon. Tapi lumayan. Salah ya. Oh, aku sebulan itu kan ini kan apa nuker uang 200.000 ke masjid atau apa ya. Nggak sampai sebulan habis kok. Buat parkir aja. Berarti kan ya lumayan biaya hidup gitu. Tapi sebenarnya ini nih menurut aku cukup aneh buat aku yang dulunya orang Jawa Barat ya. Jawa Barat itu di mana-mana parkirnya merajalela sebenarnya. Pungli di mana-mana coba. Pungli, Ormas dan lain-lain lah ya Jawa Barat ya. Santan. Begitu aku pindah ke Jawa Tengah di Solo, menurutku masih banyak spot-spot kayak minimarket yang bahkan nggak ada parkirannya, nggak ada tukang Masa parkirnya. sih? Benar. Solo tengah apa Solo, Solo pinggiran? kota pun ada. Tapi kalau aku sebut nanti jadi ada tukang parkir jadi nggak usah. Ada minimarket yang dekat Manahan sini yang nggak ada tukang parkirnya. Ada di Pakel situ juga minimarketnya tuh cuma ada parkiran cuma kalau bulan puasa. Duh, kan berarti kan ada. Dan itu kotaknya pun dibilang seikhlasnya. Nah, berarti kan maksudnya masih ada sebagian tempat yang sebenarnya tukang parkirnya nggak ada di Solo tuh. Bahkan di daerah aku aja di Karanganyar banyak yang minimarket nggak ada tukang parkirnya. Bahkan yang aku salut di Solo itu ada salah satu selat legend, pasti tahu nih selatnya yang isinya keramik semua itu. Oh iya. Nggak ada tukang parkirnya. Kalau di Jawa Barat, wah, Ada ya? nggak ada, motor nggak ada, Ada. nggak ada mas. Nggak bayar paling. Nggak ada. Mungkin pas waktu belum Pas Enggak takut kali ngeliat kamu. Takut ngeliat kamu. Gua gentul. Maksudnya kan kalau kita bicara dulu saya di Jawa Barat, tempat legend kayak gitu wis pasti Gak cuma satu. sumber parkir itu mesti. Di Jawa Tengah enggak loh. Maksudnya tempat legend gitu aja gak ada tukang parkir, aneh. Makanya menurutku sebenarnya agak-agak perdebatan tukang parkir di mana sih yang sebenarnya yang mungkin kalau Selamat Riyadi ya jelas, Ngarsopuro mungkin ya. Lah, masa KTM ke bank diparkirin kan wajar nggak? Itu kan fasilitas apa? Nah, Tapi tapi bayar parkir. mungkin karena aku motor kali ya. Kalau Lah motor, aku mau order juga. nah aku enggak loh. Lah gimana mau didatain kok parkir? Jangan. Jangan maksudnya. Nah, kalau aku ya itu sih kalau aku mau ke tembok sih, kalau aku motor ke ATM aku nggak peduli aku. Di Medan ya aku amit Pak. Karena menurutku enggak ya, enak aja. Apalagi kalau minimarket ada tukang parkirnya, tapi aku cuma kayak ngambil duit di ATM tau lah, yang di minimarket. Oh, nggak mau aku diparkirin. Karena kan aku rasanya cuma ngambil duit sebentar aja kan. Makanya aku suka heran kalau misalnya parkir di Solo misalnya semua udah diparkirin, tapi aku masih nemu tempat yang nggak ada tukang parkirnya.
Oh, pro pemerintah ya? Enggak. Langsung Kenapa larinya ke sana? langsung Neng. Kan Mas Abdul kalau gini-gini aja pembahasannya nggak kan? Cuma senyum-senyum aja dia. Soalnya kalau Jawa Barat beda, Pak. Gak usah minimarket. Jawa Barat deh. Gak usah minimarket deh. Gak usah tempat-tempat viral deh. Warung Madura aja kalau rame, ada tukang parkirnya kalau Jawa Barat. Sampai segitu ya? Iya. Di sini, anu. kalau masih modern warung-warung, gak ada tukang parkirnya kan? Rupanya itu tadi lupa pencet rekam. Oh iya. Masih bulat. Masih belum. Aku sering ya. Yang penting sih editing sih, Pak. Apanya? Ya, yang kayak PWK segala macam itu kan kalau lihat di YouTube-nya, kalau flat gitu aja ya sama aja kayak kita kayak gini. Masalahnya 1 jam. Nggak ngedit yang di reels segala macam itu kan untuk ngundangnya. Oh ini yang ini, pakai Klip-klipnya itu. pakai apa sih toolsnya yang buat ngambil bagian-bagian yang Langsung ngomong aja, clipper. 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 Iya, Oke. ada yang Ada ya? Ayo. Kayak Clipper langsung masukin. masukin nanti dipotong Dia bagian yang langsung isinya aja. Raja Langsung AI bisa. ahlinya. Itu Nggak bayar itu Kalau kalau bayar. Bayar. Clipper AI itu masih bayarnya masih nggak enak. Iya, besar ya. Tapi kemarin yang bikin konten Pak Abdul bagus itu. Apa? Yang moto-moto Pak Abdul kan kemarin. Manual. Nah iya, bagus itu. manual. Mau menepas. Ya kan cuman Enggak, itu bukan dia juga relawan partai. anak ini visip, Oh, iya. magang. Soalnya Gen Z banget itu editingnya. Oh, mungkin lah dia. Dia udah 40-an loh. Kayak gitu nggak mungkin. Berumur ya. Menang aja. Pasti. Tim kominfonya ya. Kominfonya. Duduk dulu. Tadi udah mau nyalamin loh Bapak Gundul yang di sini. Oh iya. Sini. Nah, ini apa benar? Ini salah lu. Mau salah lu. Yang Terlalu eksklusif kayaknya. Udah duduk baru kita datang lah, bukan? Aku juga tadi mikirnya gitu. Mereka ada yang ini kan Pak. Pasti gue udah nge-share kan. Apa yang pernah? Terus saya lihat kok terlalu eksklusif ini. Gak mungkin kayaknya deh. Tanya dulu Pak, di gue ada di moto. Oh di situ lah tuh. Agak ragu tadi saya juga mau ngapain tadi di situ. lama. Apa ini? Salah, nggak apa-apa lah. Nanti udah ngobrol lama, ternyata kita udah di sini. Loh Bapak siapa? yang serunya kalau di sini udah nyambung tuh. Oh iya, ternyata nyambung kan? Tapi hebat loh komunitas bapak-bapak. Iya. Dari 2 orang awalnya. Berarti ini terame nih ya. Ini paling rame. dia. Paling rame. Iya, berapa orang nih? 10. Rekor 10. Rencana berapa orang bikin partai, Pak? Memang mau buat pergerakan. Benarnya terselubung. Pergerakan. Berarti ini bener ini next Malengking ini. Ini mengatasnamakan komunitas, nanti dia bikin yayasan. Delegasi. Lumayan kan duitnya dari Pak Abdul. Iya benar. Ya Pak? Dana hibah. Hibah. Dana aspirasi. Ya, Pak. Berapa? Lumayan itu. 300 juta ya. 2M aspirasi. Iya. Jadi quote-nya apa nih, Pak? Itu yang ditunggu-tunggu. Saya tuh pernah dengar quote. Sejatinya. Dia udah trauma kayaknya bikin quote satu lagi yang muncul.
Itu Aku ya baru ngeh loh. Gara-gara bapak seruput. Nah, merasa aku Membekas ya. membekas. Kontennya membekas. berapa? 3.000 ya? Hah, View-nya 3.000 kan? wong 3.000 orang tertipu. Dapat quotes dari bujangan buat bapak-bapak. sejatinya sedang melayat. Nah, ketik lagi. Oh, lapor. Ngecek view. Cek view. 3.000 Instagram. Lagi semangat. Malah keduluan aku. Iya. Yang ini apa? Sondokoro. Sondokoro. Pengen di situ. Kan anak aku pengen situ. Iya. Ya wes situ. Ya sekarang lu tak rekam. Jadiin konten 30.000 view ya. Udah masuk 30.000. Iya, yang nge-sub banyak banget. Tadi aku tuh mau ke situ berapa kali cuman gak jadi kan. Lu lumayan lu 20 menit muter. Pas soalnya momennya. Pas momennya. Pas Liburan. posting aku pagi itu ya. Iya. 1 Suro itu tanggal merah. Momen liburannya cocok. Momen liburan. Sebenarnya bener gak sih konten FYP itu ada jamnya? Enggak. Enggak Nggak ada ya, nggak ada jam pastinya. Enggak ada. Tergantung kontennya. Apa faktor paling mendekati lah. Aku juga depan deh. Enggak ada tor. paling mendekati buat FYP Iya. ya yang dibutuhin. Yang relate. Demand Iya. view ya, demand viewer. Sekarang lagi kayak kemarin lah beberapa minggu lalu ngomongin MBG gitu Iya. ya. Kita ngomongin itu pasti bakal viral. Karena orang lagi tertuju ke situ. Semua pencarian. Jadi sekarang lagi viralnya apa? Ya udah main di situ. Ini momennya lagi liburan, jadi mungkin yang punya usaha apa ngomonginnya tentang liburan, tapi sangkutnya sama produknya. Jangan lupa liburan bawa daging sambil dapat begitu. Nah, by voice atau nah ini aku tuh kadang bingung nih. Voice aja cukup atau perlu pakai subtitle sebenarnya dalam konten kalau mau cepat naik. Yang bagus semua unsur ada. Karena baik lagi, semua sosmed itu punya yang namanya mesin pencari. Ya. Mesin pencari itu mereka bakal ngebaca algoritma. Algoritma itu dari mana? Pertama, dari suara. Kita ngomongin tentang tempatnya itu udah masuk pencarian dari suara. Terus kedua, dari subtitle. Subtitle juga bakal masuk. Habis itu caption. Caption juga bakal kebaca. Ditambah sama gambar. Ini nggak ada gambar pun kalau ngomong gue juga bisa. FYP. Tapi aku perhatiin ya, nggak tahu ya analisisku atau apa. Jadi ada beberapa konten yang dapat view-nya gede, cuman nggak ngundang orang untuk follow, kayak konten lewat. Ya, Ada beberapa yang nggak pakai apa, apalagi yang nggak pakai video, nggak pakai ngomong gitu. Kadang dia, oh ini konten bagus gitu aja ya, tapi nggak penasaran ke profil, ke tadi ya personal branding balik Visit, ya. follow gitu ya. Nah yang menarik orang buat profil visit dan follow itu Coba add bapak usaha Varia- menarik. Follow. nah itu Enggak. perlu di-repost sama bapak usaha kan? Enggak, aku soalnya bandingin juga. Sorry ya. Maksudnya ada yang ratusan ini ya, ratusan post gitu. Aku baru 50 gitu. Nah, dia tuh view-nya malah gede-gede dia kadang. Ratusan post itu dan apa namanya? Ternyata yang follow di bawah 5.000 gitu. Nah, sedangkan yang kayak yang kita punya ini sendiri itu ciri khas apalah gitu yang nyangkut di kepala orang itu satu konten itu kadang bisa 1.000, 2.000 follow gitu. Yang narik orang ke nah, tapi nemuin itunya juga susah juga. Meaning kontennya itu. Bukan winning kontennya, jadi kayak algoritmanya kita dibaca sebagai konten itu dulu. Original gitu loh, originalitas kita. Nah, kayak bapak usahakan itu pasti rame di Instagram kan? Iya, Follower di Instagram. Karena bapak usahakan itu punya ciri khas. Ngomong bahasa Inggris tapi Jawa. Nggak mungkin di TikTok. Itu udah jadi ciri khasnya bapak usahakan.
orang mau follow itu terkadang karena aku pengen lebih deket nih sama kreatornya ini, makanya dia nge-follow. Jadi beda sama kita bikin konten yang sekedar viral atau kita bikin konten untuk bangun personal branding. Nah yang di Bapak usahakan tuh dia kontennya itu bangun personal branding. Selain untuk memviralkan ya, ngebahas kayak kemarin ada video yang jualannya cewek pakai kemben gitu kan. Nah, Untung istriku tak blok. Di akun ini juga. Makanya aman ya, Pak. Jadi bisa dong itu bahas pijit. Oh, ini blok langsung tuh. Itu Pak Tiga kayaknya. Pak minta BA-nya, Pak. kata ditunggu itu. Oh yang bahas grup tadi lah. Kalau gitu pakai VPN nggak Pak? Besok lagi enggak ada. Besok lagi berarti cuma satu enggak boleh. Kuat Mas, masuk. Sejatinya itu kalau Bapak itu baru relax. Kita lupa memanjakan diri sendiri. Berapa persen yang buat kesenanganmu? Nah. Udah Pak, ada Pak. Terus cek GPT. ChatGPT. Nah, quotes Bapak. Tapi itu brand pun lihat kayak gitu ya. Misalnya, Ya. oh ini memang fokus bangun personal branding, view-nya nggak terlalu gede pun nggak masalah, ya konsisten gitu. Ya. Dibanding sama yang ngejar view. Ya. Kalau ngejar view kan, yang penting tempatnya bagus, produknya bagus gitu. Tapi orang gampang jiplak ya. Contoh akun yang satunya, view-nya ya tadi gede, cuma nggak mendatangkan follower karena ini bisa kutemuin di konten orang lain juga. Apalagi yang collab itu collab misalnya kolaborasi Purwakarta, collab apa Solo dan apa Solo lagi jalan dan lain-lain itu bagus atau malah jelek menurut? Tergantung sesuai sama target market kita atau enggak. Audiensnya sama nggak menurutmu? Bisa audiensnya sama atau audiensnya enggak? Misal Mic-nya satunya mah ini loh. aku nyemplung takutnya udah ngomong ini suaranya jauh banget kayak motor Ninja Putus kan. 150 Sampai mana tadi? sampai ini apa namanya Oh tergantung target. Tergantung target market. Makanya kalau mau collab itu kita lihat dulu ininya apa insight sosmednya. Kayak misalnya kayak info Solo aja. Kita konten kita tentang lari. Lah kita mau bikin event lari nggak di Solo? Kalau nggak ngapain kita kalau sama info Solo? karena nggak masuk karena aku pernah baca itu malah kadang blunder karena kalau seringan collab kayak gitu ngapain tuh aku follow orang ini karena pasti keluar di yang lagi di Solo karena dia sering collabin gitu ya. Enggak juga. Enggak juga. Kita ibaratnya gini, collab itu kita cuma pengen nambahin audiens baru dari yang di luar pasar kita. Itu aja. Itu salah satu strategi daripada kita bayar ads, kita mainnya collab. Kayak kuliner. Ya kuliner nanti misalnya Bapak usahakan mau collab sama Info Solo ya nggak apa-apa. Kayak gini coba. Ini orang 10 nih. Ada kita naikin reel 1, kita collabin semua 10-10-nya. Ada batas nggak? 4 kalau paling banyak. 4. Kalau satu video itu 4. 4 akun. Tapi aku follow dia gara-gara mancing loh Pak. Aku Gara-gara dia mancing. Gara-gara dia konten. tertarik di mancingnya. Tak kira Spotnya. tak kira ini info-info spot loh. Akhirnya aku follow. Mancing. Random banget berarti akunku ya. Mancing, Pak. Jadi munculnya ya muncul mancing. Aku kan apa? FYP itu kan mancing semua toh. Nah, pas videomu yang Mancing. info spot mancing itu keluar di FYP ku. Tak kira wah ini akun mancing juga. Follow. Enggak tak follow. Enggak lihat profilku. Enggak. Gara-gara dia gue. Padahal aku yang view tentang mancing segala macam kecil. Ternyata ada masuk di segmen itu juga ya. Tapi langsung keluar di FYP ku berarti gara-gara Karena masuk ke algoritma itu. Karena yang aku tuh view gede-gede gitu kuliner dan pasti ada bapaknya kalau aku lihat. Jadi kalau orang lihat postinganku tuh nggak konsisten, memang aku eksperimen, aku pelajarin dulu gitu loh. Kalau aku posting ini, terus ada bapaknya dan harga pun ya, harga mie ayam 5.000 atau sate kambing 10.000, nggak ngaruh di view punya aku. Yang ngaruh itu ternyata
mungkin tadinya ini aku akun kuliner murah gitu ya, aku mengiranya gitu. Nah itu kalau teori pun nggak bisa loh, kita harus dipraktekin. Kita lihat akun kita tuh seperti apa. Ternyata akun itu memang segmennya harus ada bapak-bapak nongkrong gitu. Harga tuh belakangan. Tak kira awalnya harga murah di depan, baru rame view. Ternyata enggak. Nah itu nggak bisa kita ngejudge akunku harus kayak gini. Artinya coba dulu aja semua. Berarti sebenarnya akun mungkin masuk ke FYP mancing sebenarnya. Masuk juga. Ha-ha. Tapi view-nya dikit yang mancing-mancing. Yo mungkin karena kurang juga sih ya. Ya keluarnya yang emang dicari yang mancing aja kan dia Ya. mancing. Instagram apa TikTok? IG. IG. Ya emang kadang kayak gitu. Nah, kasta tertinggi untuk sebuah hook itu ketika orang itu jadi hooknya itu sendiri. Contoh, orang itu jadi hook sendiri. Contoh, misalnya nih, tongkrongan kita nih, tiba-tiba ada Deddy Corbuzier di sebelah kita, itu udah pasti viral. Orang itu Karena hook, orang itu udah jadi hook. Bisa setting mas ya. Itu kasar tertinggi dalam dunia perkontenan. Saat diri personal brand itu berhasil, saat dirinya itu udah jadi hook. Misalnya nih, lagi ngobrol kayak gitu, ada Ferry Irwandi. 50 juta bener ya? Bener. red card ya. Red card segitu. Tapi banyak Impactnya itu banyak yang ngebela karena menurut Iya. orang itu kemurahan. Justru. kemurahan. Cuma Karena ngomong 1,5 jam. Iya, makanya kenapa saya selalu saranin kalau mau bangun personal branding, tampil wajah. Biar orangnya itu dijual. Nah, aku tuh tadinya kayak gitu, mau keluar dari kuliner. Aku nggak mau kuliner itu nanti kan terlalu niche sempit toh. Aku mikir ke depan kalau mau dimonetisasi atau mau jadi duit gitu. Kalau di kuliner tuh semakin sempit paling ya UMKM dan lain-lain. Nah, aku tuh pengen keluar dari itu, jadi aku langsung eksperimen ke gym ke apa gitu. Nah, aku pengen buat personal brandingnya itu ya akunnya itu sama mungkin VO-nya dan lain-lain itu ya. Dan karena itu view-nya jeblok naik turun tapi nggak masalah ya gitu. Mbak dilihat brand jelek nggak? Enggak. Karena yang dilihat orangnya. Memang personal branding. Iya. Ya kayak lihatnya sekarang kayak Deddy Corbuzier, Raditya Dika. Bahasanya kan beda-beda. Kalau di rate itu ya, rate brand company itu kasta ada nggak kastanya? IG itu di atas, TikTok. Ya, paling tinggi itu pertama tuh YouTube. Karena Pertama YouTube. panjang ya. Karena itu panjang dan itu paling susah. Bangun audiensnya orang supaya subscribe itu susah banget. Apalagi sekarang kali ya. Dan kan Makanya dulu lupa itu subscriber udah berapa? 14 ribu ya? siapa? Dulu lupa. Terus subscribernya udah 14 ribu Plus saya di YouTube ya? Di YouTube. Tapi di IG baru 20. Dan kenapa? Dan kenapa itu 14 ribu nggak ngurang banyak? Karena niche itu masih sama. Audiens yang sebelumnya itu akun tentang bola. Yang nonton pasti bapak-bapak. Kalau ditambahin konten bapak-bapak masih relate. Bapak bola bisa deh. Guys, iklan ya. Iklan. Ini kita ini nanya-nanya ini daging ini biasanya mahal. Udah bapak satu ini mungkin berapa persennya dari Wandi ya? Untuk dapat pertanyaan itu langsung bisa daftar kemana Pak? Di deskripsi. di deskripsi aja. Langsung aja cek di Klik deskripsi. link ya. Klik link Ikuti ya. webinar. Terus lama-lama. Webinar apa offline Pak? Offline. Offline di Solo. Workshop offline jadi konten kreator Pak ya? Jadi konten kreator. Limited seat ya, Pak ya? Limited. Seat. Dan bukan dia aja yang ngajar. Nah, ya karena sebenarnya ini ada lagi satu pembicaranya itu dulu tuh dia ex konten kreatornya Ria Ricis sama Deddy Corbuzier. Nah, karena ayah adanya baru aja meninggal, jadi belum bisa hadir di sini. Ya kemungkinan ya doain aja semoga minggu depan udah bisa lah, kan ini 7 hari ya, 7 hari. Tapi ya kita doakan juga semoga ayah adanya namanya Mas Ogun Oditi, semoga ayah andanya diterima di sisinya dalam keadaan musuh khotimah. Jadi teman-teman bisa berdoa juga untuk ayah andanya beliau. Mau acaranya kapan Pak? Acaranya nanti tanggal 30 Juni di Red Chili's. Di Red Chili's. Oke, khusus yang daftar dari
Duduk dulu Pak, nanti ada harga spesial pokoknya. Jadi Siap. naik aja dulu. Permen gitu. Oke. Quotesnya sudah siap. Itu bener tadi. Quotesnya sudah siap. Jadi kalau dari politik gimana personnya? Masih ya. Masih. Jangan selama kamu diem, aku masih nyari-nyari terus. Bener yang diem juga cuma aku loh. Enggak, kamu doang. Kalau Mas Riko kan masih malu-malu. Loh, saya juga malu-malu. Halo. Biasanya cerewet Ada kamera, Pak. gara-gara ada kamera. Paling dekat. Nanti pas udah dimatiin langsung keluar. Iya, benar. Kan pulang abis ini. Wah, satu. Ini jam berapa nih? Jam 12. Jam 12. Coba Mas Raka, quote-nya Mas Raka. Maju. Pikir Tenang. Oke. Tenang, tenang. Harus ada sejatinya loh depannya. Orangnya toh. Harus ada sejatinya depannya. Sejatinya Oh. kedewasaan seorang pria Pemocot. atau kesuksesan seorang pria segini ya. Kesuksesan seorang pria Kayak dewasa. temocot. Nah. Yeay. Apa lagi sih? Kesuksesan seorang pria dewasa itu tidak Sejatinya. sejatinya kesuksesan seorang Balik nih sih. sejatinya kesuksesan seorang pria dewasa itu tidak hanya diukur dari materi, karena juga diukur dari kebahagiaan dan kedewasaan pribadi yang dimilikinya. Seperti itu. Jadi sebagai pria dewasa itu kita juga harus berbahagia atas diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan melampiaskan apa yang menjadi keinginan kita melalui hal-hal yang positif seperti itu. Melampiaskan nafsu. Seperti itu juga bisa dalam hal yang positif. Kayak gini berarti. Teman-teman Kayak gini jangan ngomong. terlalu didengerin yang tadi ngomong belum nikah. Yang udah nikah takut ngomong. Ini pria dewasa. Closing. Boleh. Oke, jadi itu aja di episode kita yang kedua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Duduk dulu Pak. Duduk dulu Pak, ngopi dulu Pak, yuk lemesin, ceritain, ngobrol kesana sini, nggak harus ada solusi. Sini duduk dulu Pak. Sini duduk dulu Pak.